Kita amati secara beberapa tahun ke belakang, secara klasik bahkan harga sejumlah komoditas pangan biasanya, Pak Arief, naik jelang momen Ramadan dan Idul Fitri. Bagaimana juga Anda begitu mendapatkan titah atau mandat dari pemerintah untuk mengendalikan harga agar mana tetap bergerak secara stabil, Pak Arief? Terima kasih Mas Bram diberi kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal. Kita sampaikan bahwa harga yang terbentuk di pasar itu memang belum ada teori yang berubah, jadi supply and demand. Ya, pada saat supply itu banyak, maka harga itu relatif akan stabil. Kalau dia oversupply, harga itu akan turun. Nah, tugas kita semua adalah menjaga sisi supply and demand. Nah, berkaitan dengan jelang puasa dan lebaran, memang rata-rata itu quantity itu akan naik sekitar 20-30% gitu ya rata-rata. Sehingga kita harus memanage ya, mulai dari ketersediaannya. Jadi sebenarnya nomor satu itu ketersediaan. Ya, ketersediaan ini harus dijaga. Sehingga kita punya neraca pangan, neraca komoditas ya, itu yang besarnya. Kemudian setiap daerah juga kita minta punya neracanya. Berapa kebutuhannya, berapa suplainya, ya itu yang kita siapkan. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah suplai sampai dengan puasa dan lebaran nanti kita rasa cukup, ya, suplai cukup. Tinggal kita atur sekarang distribusinya, sehingga pemerintah tentunya Pak Presiden sangat concern terhadap harga. Kita pengen harganya saat nanti kita semua sedang ibadah di bulan Ramadan sampai dengan lebaran nanti, harga itu tetap baik ya. Nanti teman-teman di pasar juga tentunya dalam koordinasi kita semua ya, ada yang disampaikan dalam rapat koordinasi kemarin oleh Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, terhubung dari Eropa, kemarin sedang ada kegiatan di sana. Beliau menyampaikan kepada kita semua termasuk Pak Mentan, kemarin kan sebagai Menko ad interim gitu ya, karena Pak Menko sedang di luar, bahwa yang existing ya, itu tidak boleh terganggu. Jadi no point kalau kita menyampaikan gerakan pangan murah, operasi pasar, tapi existingnya nggak dijaga. Nah, jalur distribusi yang normal, yang seperti teman-teman di pasar ada, ini juga tata niaga yang tidak boleh diganggu. Jangan sampai nanti kita operasi pasar, kemudian pasar murah dan lain-lain mengganggu ekosistem yang ada. Jadi tata niaga yang ada ini juga harus dijaga. Jadi saya selalu kalau dengan Pak Sekjen ini kita berkoordinasi ya. Asosiasi-asosiasi pedagang pasar, kemudian pasar modern itu juga sama kita semua. Sehingga untuk produk-produk yang hari ini perlu penanganan khusus ya. Karena gula yang harusnya 17.500 di lapangan itu antara 18 sampai 20.000 ya. Kemudian minyak kita itu harusnya 15.700, rata-rata nasional sekitar 17.000. Nah, ini yang pemerintah kemarin agak concern, agak dalam gitu ya, sehingga meminta para produsen untuk memberikan tambahan ya, tambahan baik quantity maupun pengurangan harga DMO ya. Untuk minyak kita khusus seperti itu. Kemudian kalau gula, ya memang kita harus keluarkan stok yang ada di gudang-gudang, termasuk BUMN dan private sector, ini semua harus kita keluarkan segera. Kemudian gula kristal mentah ini masuk, harus kita siapkan untuk mereplenish stok yang ada. Jadi dua produk ini yang mungkin agak harus kita cermati sama-sama. Dan ditegaskan oleh Pak Menteri Pertanian, juga oleh Pak Menko, bahwa harga itu harus ikut harga acuan, ya. Harga acuan dan harga eceran tertinggi. Ya. Pada saat melakukan operasi pasar ya harus di bawahnya, sehingga harga ini menggandoli. Kalau nanti kita harga itu sesuai dengan HET dan HAP, itu sudah sangat baik. Karena biasanya kalau lebaran itu puasa biasanya karena permintaan lebih tinggi harganya naik. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang adalah mengkoordinasikan dan mempercepat distribusi. Jadi sebulan sebelum lebaran itu barang sudah selesai digrosir ya. Dan sebelum puasa ini juga harus sudah didistribusikan.
Nah, kita ingin bukan hanya di Jabodetabek, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kita pengen sampai ke daerah-daerah sehingga kemarin 2 minggu lalu Badan Pangan Nasional mengundang seluruh stakeholders pangan, ya termasuk private sector, BUMN di bidang pangan, ya tadi seperti yang disebutkan, asosiasi-asosiasi, ya untuk melakukan koordinasi dan harus kita jaga ketersediaannya. Melibatkan 514 kabupaten kota, dinas urusan pangan, ya. Kalau kemarin Pak Mentan sampaikan dinas yang urusannya pertanian, Bu Wamen juga menyampaikan bahwa nanti dinas yang urusan perdagangan. Jadi ini kita semua kerjanya keroyokan nih. Jadi jangan sampai ada pikiran, loh kok misalnya kementerian lain, enggak, ini sekarang Pak Prabowo pengennya semua kita ini kolaborasi gitu ya. Jadi selama ini memang untuk masyarakat banyak, ya kalau Pak Mentan sampaikan ya memang ya isinya Kepala Badan Pangan Nasional, tetapi ini semua kita harus sama-sama nih. Karena hilir tidak mungkin baik kalau tidak disupport sama hulu gitu ya. Artinya kementerian teknis ya, production itu ada di kementerian teknis gitu ya. Kebalikannya, kalau kementerian teknisnya produksinya banyak, kemudian tidak ada standby buyer atau off-takernya juga susah gitu. Jadi ini karena Pak Prabowo ini sudah lama lah ya di HKTI, jadi paham gitu rantai ini, sehingga kolaborasi dari setiap kementerian lembaga ini sangat baik gitu. Pak Mujib dijelaskan begitu, pemerintah sangat menjaga betul bagaimana stok begitu terkait sejumlah komoditas pangan, khususnya kita akan menjelang momen Ramadan dan juga dilanjutkan dengan Idul Fitri yang biasanya konsumsinya meningkat. Tapi kalau dari Asosiasi Pedagang Pasar, bagaimana Anda melihat pedagang nakal yang biasanya juga masih saja ada di pasar-pasar tanah air kita? Ya, jadi pedagang nakal ini agak menarik ini. Jadi memang tentu ada barangkali 1 atau 2 pedagang yang memang kurang taat terhadap harga eceran yang ditetapkan. Tapi harga eceran tertinggi itu kan bagi komoditas-komoditas tertentu saja. Selain itu tidak ada sebenarnya. Nah, semuanya berlaku hukum pasar. Itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, bahwa tergantung supply and demand gitu. Nah, memang pedagang itu kulakannya juga berbeda-beda dari, jadi misalnya harga, misalnya minyak gorengnya, minyak kita aja, itu pedagang ada yang belinya itu di 16.000 sehingga dijual 17,5 lah, kira-kira begitu. Kalau harga acuan pemerintah kan 15.700 kira-kira begitu. Jadi ya memang tergantung, terutama pedagang yang memang jarak antara tempat dia belanja dengan pasarnya itu atau tempat dia jualan itu agak jauh. Nah itu tentu ada cost yang tinggi. Tapi saat ini itu alhamdulillah harga relatif normal atau stabil seperti sebelum-sebelumnya. Belum ada kenaikan yang signifikan, dan distribusi atau pedagang memperoleh barang itu juga agak mudah. Artinya tidak begitu mendapatkan kesulitan lah, kira-kira begitu. Jadi sehingga harga masih relatif stabil.